Perkenalkan, nama saya Julian Hotman Dubulie dengan NIM 210611020508. Saya dari kelas 28 Manajemen Bisnis. Di sini saya akan membahas materi saya yang dimana dari mata kuliah Statistik Bisnis, dan dosen kami yaitu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi SEMM. Kemudian kita masuk dalam materi pembahasan. Nah, judul yang saya dapat di sini mengenai index numbers. Yang pertama adalah kita harus memahami apa sih indeks ini. Nah, dalam Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK telah menjelaskan bahwa secara umum indeks didefinisikan sebagai angka yang digunakan untuk menyatakan tingkat harga, volume perdagangan, dan sebagainya di dalam jangka waktu tertentu dalam perbandingan dengan suatu nilai. Nah, dinyatakan dengan angka 100 untuk periode dasar tertentu. Dalam ilmu ekonomi, indeks adalah ukuran statistik dari perubahan suku bunga dalam perekonomian. Misalnya, indeks indikator utama perekonomian yang cenderung menjadi indikator perubahan daur usaha. Nah, sementara itu, indeks dalam istilah perbankan dijelaskan yaitu tingkat bunga yang digunakan sebagai dasar penetapan variabel suku bunga kredit. Sering juga disebut indeks biaya dana. Nah, dalam surat berharga, indeks merupakan indikator kinerja pasar uang, misalnya indeks standar dan POR 500 atau indeks. Maka, dalam bidang ekonomi dan keuangan, indeks dijelaskan sebagai ukuran statistik perubahan dalam kelompok representatif dan titik data individual. Kemudian, kinerja perusahaan, produktivitas, harga, dan karyawan di perusahaan adalah sejumlah sumber untuk mendapatkan data. Nah, fungsi dari indeks ekonomi digunakan untuk melacak kesehatan ekonomi dari berbagai perspektif. Sedangkan indeks dalam pasar keuangan yaitu harga gabungan dari berbagai saham berdasarkan kategori tertentu di pasar saham yang bisa menjelaskan kondisi pasar secara keseluruhan. Nah, metode pembuatan setiap indeks itu berbeda-beda, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks saat ini. Perhitungan ini bisa dilakukan secara otomatis dengan komputer. Maka indeks dibuat dengan melakukan pembobotan harga yang lebih kompleks agar dapat memperhitungkan harga saham dan kapitalisasi perusahaan. Nah, kapitalisasi atau nilai pasar merupakan harga saham saat ini. Kemudian dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Nah, kemudian di sini kaitan indeks adalah dengan angka indeks yang merupakan suatu angka yang berguna untuk mengukur dan menyatakan perubahan relatif yang terjadi pada harga, jumlah atau kualitas nilai yang diperbandingkan dengan periode awal. Nah, kemudian fungsi angka indeks. Nah, di sini untuk memperlihatkan suatu presentasi terkait beberapa hal dari suatu periode ke periode lainnya dalam dunia bisnis. Nah, kemudian ada beberapa hal yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam menyusun angka indeks, yaitu adalah yang pertama, apa yang akan diukur. Kemudian yang kedua, metode perhitungan yang digunakan atau cara menghitungnya. Kemudian yang ketiga, sumber dan syarat perbandingan data. Dan yang terakhir itu adalah tahun dasar. Kemudian kita masuk di bagian kedua, yaitu macam-macam dari indeks tersebut. Nah, pada umumnya terdapat 3 jenis angka indeks yang digunakan dalam dunia ekonomi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, angka indeks harga, yang dimana memiliki fungsi untuk memberikan informasi mengenai perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya. Indeks harga ini memiliki peran penting dalam perekonomian dan dibutuhkan
oleh berbagai pihak seperti perusahaan, pemerintah, hingga akademisi. Nah, yang kedua, angka indeks jumlah merupakan indeks yang digunakan untuk memperlihatkan perubahan jumlah barang yang sejenis atau barang yang dihasilkan, digunakan, dan dijual dalam satu waktu yang sama maupun berlainan. Kemudian yang ketiga, indeks atau angka indeks nilai. Nah, memiliki tujuan untuk memperlihatkan informasi mengenai perubahan nilai barang yang sejenis ataupun suatu kumpulan barang dari satu periode ke periode lainnya. Kemudian kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu mengenai nomor indeks. Sebuah angka indeks merupakan data ekonomi, angka yang mencerminkan harga atau kualitas dibandingkan dengan nilai standar atau dasar. Basis biasanya sama dengan 100 dan nomor indeks biasanya dinyatakan sebagai 100 kali rasio terhadap nilai dasar. Misalnya, jika suatu komoditas berharga 2 kali lipat pada tahun 1970 dibandingkan pada tahun 1960, nomor indeksnya akan menjadi 200 dibandingkan dengan tahun 1960. Nomor indeks digunakan terutama untuk membandingkan aktivitas bisnis, biaya hidup, dan pekerjaan. Mereka memungkinkan para ekonomi untuk mengurangi data bisnis yang berat menjadi istilah yang mudah dipahami. Dalam ilmu ekonomi, angka indeks pada umumnya adalah deret waktu yang merangkum pergerakan dalam sekelompok variabel terkait. Nah, angka indeks yang paling terkenal adalah indeks harga konsumen yang mengukur perubahan harga eceran yang dibayar oleh konsumen. Selain itu juga, indeks biaya hidup yaitu angka indeks harga yang mengukur biaya hidup relatif dari waktu ke waktu. Berbeda dengan indeks biaya hidup berdasarkan fungsi utilitas yang benar tetapi tidak diketahui. Kemudian nomor indeks superrelatif adalah nomor indeks yang dapat dihitung. Nah, dengan demikian, nomor indeks superrelatif digunakan untuk memberikan perkiraan yang cukup dekat dengan nomor indeks biaya hidup yang mendasarinya dalam berbagai keadaan. Pada bagian yang terakhir, yaitu mengenai masalah dari nomor indeks, yang dimana masalah dari nomor indeks tersebut merupakan istilah yang digunakan oleh para ekonom untuk menggambarkan batasan pengindeksan statistik. Nah, ketika digunakan sebagai ukuran untuk kenaikan biaya hidup. Misalnya dalam indeks harga konsumen atau keranjang pasar, tahun referensi diberi nomor indeks 100. Pada tahun 2019, jika harga keranjang pasar adalah 55 dan keranjang itu berlipat ganda pada tahun berikutnya, maka pada tahun 2020 indeks akan naik menjadi 200. Hal ini dilakukan dalam melakukan penghitungan sederhana, yaitu dengan membagi harga pasar tahun baru dengan harga tahun referensi atau yang dikenal sebagai tahun dasar, dan kemudian mengalikan hasil bagi dengan 100. Namun demikian, faktanya bahwa banyak indeks ekonomi yang diambil dalam jangka panjang tidak benar-benar berbandingan, dan ini merupakan masalah yang diperhitungkan oleh para peneliti dalam sejarah ekonomi. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf dan saya pamit. Terima kasih.